Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi umuwalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah menyelesaikan surat Al-Ma'un, maka kita masuk ke surat berikutnya yaitu surat Al-Quraisy. Seperti biasa kita baca dulu. Saya baca, Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Qu-nya itu qaf, jadi qu, bukan ku ya. Terus sya, Quraisy, Quraish ya, berlain. Sekali lagi. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya. Ilafihim rih ya. Yang pertama him, ilafihim hanya besar. Yang satu lagi rihlata hanya kecil, bukan dua-duanya besar. Ila fihim rihlata, nah, itu keliru, rihlata. Asyita tebal ya, sya ya, syita. Wassaif sa ya, bukan wasyaif. Nah, ini jadi dua-duanya sya. Ada sebagian baca ila fihim rihlatash syita'i wasyaib. Wasya keliru, terusnya wassaif ya. Selanjutnya falyabudu rabb hadzal bait. Ini selalu kita ulang-ulang. Falyabudu, bukan falyabudu. Kalau falyabudu saktah namanya, berhenti sebentar, hilang suara. Nah dia mestinya nggak boleh hilang suaranya. Falyabudu, ya'budu, bunyi ainnya itu sukun kedengeran dia. Bukan falyabudu ya
budu, ada suara yang hilang di situ. Harusnya mengalir dia. Falyabudu, ya'budu. Ainnya masih ada. Sekali lagi. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Ya, alta, kalau kalah dia at'amahum min ju'. Ya. Ain masuk ke ain, gitu. Wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Itu terkait dengan bacaan. Surat ini jelas sekali dia Makkiyah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, karena isinya menjelaskan tentang kabilah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kabilah atau suku Quraisy. Kata Allah, li'ilafi Quraisy. Li itu ta'lil atau sababiyah. Artinya disebabkan atau karena. Disebabkan ilaf kebiasaan. Disebabkan kebiasaan suku Quraisy atau karena kebiasaan suku Quraisy. Ini sebenarnya bukan awal kalimat ya, tapi dia kata sambung. Berarti ada kalimat sebelumnya. Seperti misalnya Bapak bilang, karena saya lapar. Itu bukan awal kalimat, berarti ada sebelumnya. Saya makan karena saya lapar gitu. Karena saya ngantuk. Karena saya ngantuk itu bukan awal kalimat, dia kata sambung. Berarti ada sebelumnya. Saya tertidur karena saya ngantuk misalnya. Saya ketiduran karena saya ngantuk. Nah ini li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan Quraisy. Berarti ada kalimat sebelumnya tuh. Nah sebelum itu kemana? Ke surat sebelumnya ataukah ke ayat setelahnya? Kata Sa'labi, sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun, bahwa lam ta'lil itu berkaitan dengan surat sebelumnya. Apa itu surat sebelum Al-Quraisy? Surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, dari surat Al-Fil ini baru lanjut ke surat Al-Quraisy. Jadi kata Sa'labi, di surat Al-Fil Allah tuh menjaga Ka'bah. Ketika Abraha datang dengan kurang lebih 12.000 pasukan, bawa beberapa ekor gajah mau menghancurkan Ka'bah. Itu Allah kirimkan burung ababil meluluh lantahkan tentaranya Abraha, mati semua. Meskipun ada riwayat mengatakan Abraha lari dulu sampai ke dekat Yaman, sudah masuk wilayah Yaman, mati dia. Karena batu itu kalau udah dilempar kena, dia nggak meledak, dia nggak langsung mati. Tapi kayak ulat memakan daun itu, dikit-dikit lama-lama habis terus menjalar ke badannya sampai akhirnya habis tak bersisa. Tapi semuanya menurut mayoritas ahli tafsir mati semuanya. Kita tahu Abraha itu dengan bala tentaranya itu beragama Nasrani, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sementara suku Quraisy ketika itu Nabi belum lahir. Itu nyembahnya berhala, Lata, Manat, Uzza, Hubal. Ini penyembah berhala.
Ini nyembah Allah. Kata Ibnu Katsir, kenapa Allah hancurkan yang nyembah dirinya dan Allah menolong yang justru menyembah berhala? Harusnya yang ditolong yang nyembah Allah dong, bukan yang ngancurin, bukan yang nyembah berhala gitu. Tapi kenyataannya Allah arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan burung ababil untuk meluluh lantakan tentara Abraha ini. Kenapa itu terjadi? Nah, kata Sa'labi, Allah jaga lindungi Ka'bah itu, Allah hancurkan tentara Abraha, Allah selamatkan suku Quraisy karena mereka punya kebiasaan baik. Karena kebiasaan mereka itulah mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sa'labi. Itu karenanya Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma itu tidak memisah antara surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy. Jadi mereka itu menggabungkan. Jadi kalau baca surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kulin li'ilafi quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua surat ini digabung menurut Umar bin Khattab dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Itu karenanya kata Sa'labi, berarti li'ila fi Quraisy itu berkaitan dengan surat sebelumnya, bahwa Allah melindungi bangsa Quraisy meskipun mereka menyembah berhala, dan Allah hancurkan Abraha meskipun mereka beragama Nasrani nyembahnya Allah. Itu adalah karena bangsa Quraisy memiliki kebiasaan yang baik. Itu satu. Yang kedua, nanti kita bahas detailnya di surat Al-Fil. Kenapa Allah bela, lindungi dan jaga suku Quraisy beserta dengan Ka'bahnya? Kata Ibnu Katsir itu karena irhas. Apa tuh irhas? Kejadian luar biasa sebagai prolog akan lahirnya seorang nabi. Itu namanya irhas. Jadi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada calon nabi namanya irhas. Kalau udah jadi nabi namanya mukjizat. Kalau bukan calon nabi bukan nabi. Orang soleh wali Allah namanya karomah. Kejadiannya luar biasa juga. Kalau bukan orang soleh, bukan wali Allah, orang biasa tapi dapat atau mengalami kejadian luar biasa namanya ma'unah. Jangan sampai salah tuh. Kemarin saya Ustadz pulang kampung, mungkin kan orang capek lelah, terjadi tabrakan beruntun. Pas banget saya di belakang itu alhamdulillah ngerem. Kalau bukan mukjizat dari Allah, kena juga saya itu. Berarti Bapak nabi. Bukan nabi. Terus kenapa Bapak bilang mukjizat? Karena mukjizat diberikan kepada nabi. Apa dong Ustaz? Irhas, berarti Bapak calon nabi. Ya bukan calon nabi juga. Apa dong namanya? Apakah karomah? Berarti Bapak wali Allah. Oh, saya bukan wali Allah, saya cuma wali murid. Berarti namanya ma'unah gitu. Dokter sudah memvonis nggak mungkin sembuh Ustaz. Tapi berkat ma'unahnya Allah saya sembuh. Bisa hadir lagi di majelis ilmu gitu. Jangan mukjizat. Kita keluarga semua sudah pasrah Ustaz, cuma nunggu mukjizat aja ini. Nabi berarti itu dia. Ya bukan nabi, berarti bilangnya ma'unah gitu. Kita udah pasrah, cuma menunggu ma'unahnya Allah gitu. Kadang masyarakat kita suka salah sebut. Mukjizat itu hanya untuk nabi. Calon nabi irhas, wali Allah karomah. Wah itu dia punya karomah, berarti dia wali Allah, orang soleh. Ya. Tapi kalau orang biasa cuma wali murid aja di sekolah Nurul Hidayah, berarti dia namanya ma'unah. Apa tuh arti ma'unah? Pertolongan Allah. Karomah, kemuliaan dari Allah karena orang ini soleh dan walinya. Gitu.
Kalau mukjizat dari kata i'jaz, melemahkan musuh. Nabi itu dikasih senjata. Apa senjatanya? Mukjizat. Untuk apa? Melemahkan musuhnya. Supaya musuhnya nggak berani semena-mena. Ini punya mukjizat nih. Gitu. Yang mereka nggak bisa nentang. Kamu beneran Nabi? Iya. Apa mukjizatnya? Nih. Kalau kalian nggak percaya saya Nabi, bikin kayak begini. Gitu. Itu namanya mukjizat. Untuk melemahkan mereka. Jadi kata Ibnu Katsir, kenapa Allah hancurkan Abraha dan bala tentaranya? Karena ini sebagai irhas. Yang kedua, sebenarnya Allah tidak semata-mata menyelamatkan dan melindungi bangsa Quraisy, tapi Allah melindungi Ka'bahnya itu. Ka'bah adalah rumah Allah, maka Allah punya tanggung jawab menjaga dan melindungi Ka'bah. Itu karenanya ketika Abraha dan bala tentaranya sebelum masuk ke Mekah, dia ini dulu berhenti dulu di luar tanah haram itu, bikin tenda, kirim utusan, kasih tahu kepada ketua kabilah atau ketua suku Quraisy itu, kasih tahu ke mereka, kami datang mau meluluh lantahkan dan menghancurkan Ka'bah. Kalau mereka mau melawan, kita 12.000 pasukan kurang lebih. Tapi kalau mereka takut mati, nggak mau cari mati, bilang kosongkan Mekah itu, ngungsi semuanya. Kita nggak ada urusan sama mereka, kecuali mereka melawan cari mati berhadapan dengan kita. Tapi kalau mereka nggak mau terluka, nggak mau apalagi sampai mati, kosongkan Mekah. Dikirimlah utusan. Nggak lama di tenda itu datang Abdul Muttalib, kakek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib itu Pak memiliki haibah, karismatik, tampan, santun, bahasanya lembut tapi tegas. Datang, itu Abraha yang tadi duduk begini nih, lihat Abdul Muttalib datang, langsung rapi duduknya Pak. Set, langsung duduknya rapi. Padahal ini raja. Ini datang orang biasa. Kaget ya. Saya pikir orang Arab itu dekil and dekubel katanya. Ternyata yang datang ini sosoknya tampan, bersih, berwibawa sekali. Karismatik. Langsung rapi duduknya Abraha itu. Terus pakai penerjemah. Abdul Muttalib datang. Wahai Abraha, saya datang ke sini untuk meminta onta saya. Onta saya disita sama anak buah Anda. Tolong balikin onta saya. Langsung Abraha yang tadi duduknya begini lagi dia. Saya pikir kau laki-laki terhormat, kau mewakili sukumu. Kami datang tuh nggak mau ngapain? Mau ngancurin Ka'bah, pusat ibadah kalian. Kau datang ngurusin onta. Lah. Saya pikir kau datang nego dengan saya, bagaimana berdiplomasi supaya saya mengurungkan niat saya. Ternyata kau datang ngurusin onta. Kata Abdul Muttalib, onta itu milik saya, maka tanggung jawab saya kepada onta. Anda macam-macam dengan onta itu, macam-macam dengan saya. Sementara Ka'bah lahu rabban yahmihi. Ka'bah itu ada Tuhan yang memilikinya, yang menjaga dan melindunginya. Kalau ente datang ke sini urusannya dengan Ka'bah, berarti bukan dengan saya. Ente berurusan dengan sang pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Ini Abraha menyembah Allah, mereka mengikut ajaran Nabi Isa. Dia kenal Allah, dia tahu Allah itu, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dibilang, kamu kalau berurusan sama Ka'bah berarti berurusan sama yang punya Ka'bah, Allah, bukan sama saya. Jadi kalau mau hancurin silahkan, kalau kau siap dihancurin sama Allah. Oh, gentar juga tuh Pak, luar biasa ya. Jadi kata Ibnu Katsir, Allah menghancurkan Abraha dan bala tentaranya adalah karena kemuliaan Ka'bah. Maka siapapun yang mau merusak kehormatan Ka'bah, dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan berurusan dengan Allah. Terlepas apapun agamanya, bahkan Muslim pun, ada seorang Muslim bikin onar, mau bikin kacau di Ka'bah itu, berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Begitu juga dengan semua rumah Allah. Rumah Allah tidak hanya Ka'bah, termasuk masjid kita ini.
Siapa yang membuat onar, membuat kerusakan, mengacaukan masjid, berurusan dengan Allah. Sebaliknya, siapa yang memuliakan, siapa yang mengurus masjid itu, mengurus rumah Allah, mengurus Baitullah, Allah akan urus urusannya. Masya Allah. Makanya di Mekah itu dulu mereka nggak nyembah Allah tuh, tapi karena mereka mengurus, melayani Ka'bah, Allah urus keperluan mereka. Maka di akhirnya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Luar biasa ya. Nabi Ibrahim itu minta ketika membangun Ka'bah itu minta ya, jadikan negeri ini baladan aminan, negeri yang aman. Terus warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Terus orang yang tinggal di sini ya Allah kasih rezeki, tapi yang beriman doang. Nabi Ibrahim mintanya begitu tuh. Jadikan Mekah negeri yang aman, kasih rezeki ke penduduknya selama mereka beriman. Kalau mereka nggak beriman, nggak usah kasih. Nabi Ibrahim tuh. Apa kata Allah? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Yang kafir pun kalau dia tinggalnya di sini, aku kasih. Luar biasa. Aku mudahkan urusannya, lancarkan rezekinya di dunia, tapi di akhirnya besok nggak dapat lagi. Tapi karena dia berkhidmat, dia melayani rumah Allah, dia mengurus, merawat rumah Allah, aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim mintanya enggak. Yang beriman aja, yang beresek-beresek enggak usah kasih. Kata Allah enggak, mau beriman, mau tidak beriman, selama dia berkhidmat ke masjid, ke rumah Allah, melayani rumah Allah, mengurus, merawat rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, aku akan berikan kemudahan di dunianya. Masya Allah. Maka kalau ada orang, gimana nih, ada orang kafir dia pengen ikutan Ustadz, nyumbang pembangunan masjid, kita terima apa enggak? Terima, enggak ada masalah, boleh. Selama kita tahu bukan dari hasil nyuri, bukan dari hasil nyolong, bukan hasil korupsi. Dia non muslim, tapi ya usaha atau bekerja biasa gitu. Kecuali rampok, memang tahu-tahu rampok datang, hasil rampok dikasih, itu nggak boleh. Karena tidak bersih. Tapi kalau non muslim nyumbang kasih. Cuma sebagian ulama mengatakan kalau bisa tidak pondasi, tidak tiang. Genteng nggak apa-apa. Kaca, jendela-jendela, AC, karpet, pembangunan teras, kamar mandi, itu boleh. Tapi kalau yang asas di sini, sebagian melarang. Sebagian lagi mengatakan nggak ada masalah dimanapun, selama uangnya halal. Tapi kalau uang haram, hasil korupsi, hasil nyolong, hasil nipu, hasil judi, hasil zina, meskipun muslim dia tolak, nggak boleh. Karena Allah itu tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Luar biasa itu, Masya Allah. Jadi di surat Al-Fil itu Allah ingin menegaskan siapapun yang berkhidmat memuliakan rumah Allah, Allah muliakan dia. Siapapun yang merusak, mencoreng, mencemari kemuliaan rumah Allah, Allah akan rusak dia. Allah akan hancurkan dia. Masya Allah. Maka itu Masya Allah ya, bapak-bapak yang berkhidmat jadi pengurus masjid, ya, merawat, mengurus, memakmurkan masjid, itu luar biasa itu. Memakmurkan rumah Allah, maka Allah yang bertanggung jawab tuh menjaga kita. Allah yang bertanggung jawab tuh mengurus kita, urusan kita. Kita mengurus rumah Allah ini, Allah urus urusan kita. Bahkan pahalanya banyak banget tuh pengurus masjid itu. Meskipun dia nggak sholat di masjid, lagi ada acara kemana, pergi keluar gitu, dia dapat pahala tuh. Bulan Ramadan misalnya, ada orang itikaf di masjid, dia lagi nggak itikaf, lagi di rumah, itu dapat pahala itikaf itu. Kenapa? Karena orang bisa sholat di sini, bisa itikaf di sini, itu karena pengurus yang melayani, mengurus semuanya. Kata Rasulullah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan perbekalan buat perang, meskipun dia nggak ikut perang, dapat pahala sama seperti perang itu juga. Dia nggak di masjid, tapi ada orang baca Quran di masjid, ada orang ngaji, ada orang sholat segala macam. Mereka yang pengurus masjid lagi nggak ke masjid, bisa pahalanya dapat tetap itu. Luar biasa. Tapi bukan berarti jadi pengurus masjid nggak sholat di masjid. Kenapa Pak nggak sholat ke masjid? Kan pengurus masjid.
Kan pahalanya kata Ustaz udah dapet. Ya enggak, dia tetap juga sholat di masjid lah. Cuma misalnya lagi ada acara apa kemana gitu. Nah itu Masya Allah. Baik. Maka kata Sa'labi, li'ila fi Quraisy, surat Al-Fil itu kisah dan peristiwanya diceritakan oleh Allah dikarenakan kebiasaan masyarakat Quraisy. Kalau Ahlul Basrah dulu madrasah atau sumber ilmu itu di Baghdad dua, Basrah, Kufah. Ini sumber ilmu tuh di situ. Mekah, Madinah malah enggak dulu, enggak pusat ibadah, tapi pusat ilmu Kufah, Basrah. Basriyun qalu, Ahlul Basrah berkata, lam ta'lil berkaitan dengan ayat setelahnya. Li di situ li ila fi Quraisy itu bukan ke surat Al-Fil, tapi ke ayat setelahnya. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Allah yang telah memberikan nikmat kepada masyarakat Quraisy, mereka tinggal di sebuah lembah kering kerontang gersang, nggak bisa ditanamin pepohonan, jangankan bercocok tanam, rumput aja ogah tinggal di sana. Dia nggak bagus untuk tinggal manusia, panas kering kerontang, cuacanya ekstrim luar biasa. Kalau musim dingin, dingin banget, belum lagi angin yang membawa debu. Kalau musim panas, panas banget, sampai 50-an derajat. Kita kemarin sempat beredar di Tangsel berapa? 39 ya. 39 derajat. Di Arab itu bisa sampai 52 derajat. Jadi kalau musim haji itu panasnya luar biasa. Telur itu kita taruh di aspal itu mateng deh. Saya bawa jamaah haji itu ketika di Arafah itu, kita jalan nggak sampai 800 meter itu, jalan kaki. Rombongan tuh pindah dari satu tenda ke tenda yang berikutnya itu. Nggak sampai 800 meter jalan. Itu ada satu jamaah sendalnya meleleh. Ustadz, ini sendal saya nggak bisa dipakai. Kenapa Pak? Meleleh Ustadz, meleleh. Pas lihat benar kebakar. Dia cuma jalan doang itu di aspal, di Arafah itu. Nah, biasa. Saya nggak bisa, gimana nih Ustadz? Panas banget. Sendal saya meleleh ini, nggak bisa dipakai. Ustadz bawa sendal cadangan nggak? Aduh, saya nggak bawa sendal cadangan. Saya bilang. Tanya sama jamaah, Bapak Ibu ada yang bawa sendal cadangan nggak? Kenapa Ustadz? Ini ada salah satu jamaah sendalnya habis, ya, meleleh terbakar aspal. Oh saya ada Ustadz, ibu-ibu. Tapi ada haknya bagaimana? Pak, ada haknya bagaimana Pak? Daripada saya nyeker nggak apa-apa lah. Akhirnya dipakai sama si bapak, ketupak. Luar biasa. Panas. Jadi nggak bisa tuh untuk survive, untuk tinggal manusia itu nggak cocok. Mekah itu nggak cocok sama sekali. Tapi karena Allah yang memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Nabi Ismail dan Ibunda Siti Hajar di sana itu, maka tinggallah di situ. Padahal nggak cocok buat kehidupan. Allah hadirkan, Allah munculkan air Zam-Zam itu. Tapi kata Allah, alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Itu tempat nggak bisa atau nggak bagus buat tinggal, tapi karena Allah yang nyuruh, kata Allah, aku yang bertanggung jawab ngasih makan. Kau tidak akan kelaparan di sini. Ya, Masya Allah. Dan itu yang terjadi. Orang-orang Quraisy itu mereka nggak ada kelaparan itu. Bahkan sampai hari ini mereka kaya raya Pak. Tinggal di tempat yang kering kerontang, gersang, luar biasa. Ini nikmat Allah. Wa amanahu min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Nanti kita bahas itu. Jadi mereka itu kalau melakukan perjalanan dagang ke Syam atau ke Yaman, itu perjalanan itu Pak, itu bisa sampai sebulan, 1.200 kilo. Perjalanan doang sebulan sampai sana itu. Ada yang ngebut cepat 15 hari lah perjalanan. Mereka kan waktu itu pakai onta, pakai kuda, ya. Nggak ada pesawat, kereta cepat, mana ada zaman itu kan. Pakai onta, jalan kaki. Jadi kalau sore
sore hari mereka menepi, bikin tenda, tidur di situ. Dan zaman dulu duit itu bentuknya emas dan perak, dirham dan dinar. Dinar itu emas batangan, bendanya ada gitu. Dirham, perak ada. Jadi kalau bisnis untung besar, duitnya itu kelihatan, dibungkus diikat kayak semacam kantong itu, masukin ke situ, diikat. Satu ikat, nanti ikat lagi terus. Jadi kalau dia untung besar, duit ini ditaruh di gerobak, dibawa pakai gerobak. Jadi orang tuh kalau pulang dagang bawa duit banyak, itu dia bawa gerobak isinya duit itu. Dan zaman dulu sama, namanya perampok itu tetap ada ya, begal-begal itu ada. Apalagi duitnya emas begitu, luar biasa tuh. Beda sama orang zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang pergi bisnis, pulang dia lenggang kantongnya bawa tas kecil aja. Duitnya di mana? Masuk ke ATM. Dan ATM ukurannya segitu kecil kan. Mau dia isinya ratusan juta atau bahkan miliaran, ataupun isinya permohonan maaf, sama aja tuh ATM segitu juga tuh ukurannya. Kartunya hilang tinggal blokir, selesai. Zaman dulu emas bawa itu luar biasa. Itu banyak sekali perampok-perampok. Tapi kalau suku Quraisy yang lewat, perampok nggak ada yang berani, Pak. Nggak ada yang berani. Jadi kalau suku Quraisy lewat tuh, perampok nggak mau. Itu nih rombongan dagang, ayo kita cegat. Jangan, suku Quraisy itu macam-macam suku Quraisy. Kenapa emangnya? Abraha dengan bala tentaranya habis urusan dengan suku Quraisy. Kita perampok cuma berapa orang, itu macam-macam. Bajing loncat kagak berani tuh sama suku Quraisy. Luar biasa ya. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada suku Quraisy. Kenapa itu? Kata Ahlul Basrah, li'ila fi Quraisy. Itu semua diberikan oleh Allah kepada mereka karena ada kebiasaan baik. Masya Allah. Jadi surat ini menjelaskan tentang kabilah di mana Nabi Muhammad SAW lahir. Sehingga kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti, li'ila fi Quraisy maknanya kagumlah kalian dengan suku Quraisy ini. Ya, hormatlah, respeklah kalian dengan suku Quraisy ini. Kenapa itu disampaikan? Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti, karena ada beberapa orang yang berusaha mengkerdilkan Nabi dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan di kita di Indonesia banyak yang mengatakan, tahu nggak kenapa Nabi diturunkan di Arab? Kenapa? Orang Arab tuh bejat, orang Arab tuh keterlaluan, susah diurus, maka kudu ada Nabi di sono. Kita orang Indonesia cukup pakai ustadz doang masuk Islam semuanya, nggak perlu pakai Nabi. Orang Arab, itu luar biasa itu. Ini keliru. Justru Allah ingin sampaikan, Nabi terlahir dari kabilah terbaik, dari kabilah yang mulia, bukan dari kabilah yang brengsek, kesedek, bukan. Luar biasa tuh. Ya yang tidak beriman, yang kafir memang ada. Tapi mohon maaf ya, kalau kita lihat dari sisi itu ya, orang-orang Mekah itu, orang-orang Quraisy, mereka itu gentleman. Jadi begitu Nabi diutus, kalau menerima beriman, kalau nggak beriman jelas-jelas menolak. Kami nggak mau konfrontasi, perang, gentleman. Nggak ada di depan bilang ya kami beriman, di belakang ngomongin, nggak ada. Itu bukan tipikal masyarakat Quraisy. Ada al-A'rab asyaddu nifaqan, asyaddu kufra wa nifaqan. A'rab itu Arab Badui, bukan masyarakat Quraisy. Yang disebut oleh Allah itu al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Itu bukan orang Quraisy. Orang Quraisy mereka memiliki amanah yang sangat tinggi. Ya. Mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Daya ingat, daya hafalnya luar biasa. Orang Arab Mekah itu nggak mau Pak ngomongin orang itu, nggak mau. Nggak mau. Orang Arab asli ya, nggak suka mereka menghina, jelek-jelekan, nggak mau deh. Saya ada beberapa jamaah itu bisnis gaharu dia dengan pengusaha-pengusaha dari Saudi. Oknum ya. Ada sebagian oknum orang kita itu supaya narik pelanggan itu jelek-jelekin toko yang satunya gitu. Bos, besok kesini aja bos, gak usah ke toko itu. Kenapa memangnya? Itu kayu gaharunya itu KW sebenarnya. Tahu nggak itu ngambilnya di sini kualitasnya nggak bagus dan seterusnya lah. Jelek-jelekin aja. Apa itu kata orang Arab itu? Menurut saya bukan dia yang jelek, kamu yang jelek.
Loh, kenapa begitu? Saya nggak tahu dan nggak pernah ngerti orang itu jelek kecuali dari lisanmu. Seburuk itukah lisanmu? Masya Allah. Jadi mereka punya kebiasaan baik tuh, menjaga omongan itu. Makanya Quran diturunkan di sana. Kenapa? Mereka nggak suka gosip gitu, ngerumpi, nambah-nambahin kurang. Enggak itu. Bukan kebiasaan mereka. Maka Quran dulu diberikan bukan dalam bentuk tulisan, hafalan. Tapi itu bisa terjaga, Pak. Tidak bertambah satu pun kata. Insya Allah. Luar biasa tuh. Coba kalau kita sekarang dititipin omongan. Dititipin omongan. Nggak usah sampai 10 tahun, 20 tahun. Besok aja tuh, bahkan hari itu aja nyampe sono tuh udah nambah. Dari sini kita titipin misalnya 10 kata, nyampe di sono tuh bisa 20 kata, bisa 30 kata. Nambahnya banyak. Orang Arab Mekah itu enggak, mereka itu luar biasa, Masya Allah. Kelebihannya. Munafik itu di mana? Munafik itu munculnya kita ceritakan kemarin. Munafik munculnya itu di Madinah. Siapa mereka? Orang Yahudi sebenarnya. Orang Arab asli itu mereka luar biasa ya. Memegang prinsip dan seterusnya. Maka Allah ingin sampaikan, ini Nabi di Arab itu, karena di situ masyarakatnya memiliki karakter yang sangat mendukung untuk seorang Nabi. Seperti jujur, setia. Kalau sudah A ya A, nggak ada mencelak sana sini, nggak ada. Apa namanya, munafik itu bukan karakternya. Mohon maaf sekali, ya, meskipun sebagian membantah ya. Tapi kalau kita baca sejarah kan, kenapa misalnya Belanda bercokol sampai 350 tahun, 3,5 abad di Indonesia? Bukan karena tidak ada yang melawan, ada yang melawan, yang mengusir ada gitu. Tapi yang, mohon maaf, yang menjadi penjilat, penjajah ada juga gitu. Dan itu yang kadang-kadang, mohon maaf ya, kata beberapa pejabat Belanda, kami bayar itu. Kerja rodi itu kami gaji, kami bayar. Tapi bayarnya lewat centeng-centeng, lewat apa tuh, itu yang ditilep sama mereka. Dikasihnya jadi kecil gitu. Kelihatannya menindas. Kata mereka, enggak, kami kasih kok, gajinya gede. Ya. Ditilep-tilep tadi itu. Tipikal itu tuh masih ada gitu. Mohon maaf ya, Arab dengan berbagai macam kekurangannya, tapi mereka ada kelebihannya gitu. Dalam hal itu mereka enggak. Kayak misalnya pegawai bersih, tim bersih itu, Pak. Tim bersih masjid. Itu kan yang menggaji, meskipun sebagian mengatakan enggak 100%, itu adalah wakafnya ini, keluarganya bin Dawud. Bin Laden, keluarga bin Laden. Mereka ada bin Daud, ada bin Laden, ada bin siapa gitu, pengusaha-pengusaha. Itu diantara hasil usahanya diwakafkan untuk menggaji para karyawan itu yang bersih-bersih. Itu dari bin Ladennya segitu, nyampainya segitu. Nggak ada disunat sono situ, dipotong sono situ, nggak ada. Udah kasih hak mereka gitu. Kalau kita kan lumayan ini per kepala, nggak usah banyak-banyak, 1.000 perak aja. 1.000 kali 1.000 orang udah tahuan 1 juta. Itu hal-hal yang ingin Allah sampaikan. Suku Quraisy ini mereka memang memiliki kekurangan-kekurangan, tapi ada kelebihan-kelebihannya. Maka kagumlah kalian dengan suku di mana Nabi terlahir itu. Jadi Nabi lahir dari masyarakat yang bagus, dari keturunan baik-baik, dari silsilah yang mulia. Bukan lahir dari masyarakat rusak, bukan lahir dari masyarakat yang nggak benar, bukan. Karakternya ya. Adapun kebiasaan ada, memang buruk, kebiasaan buruk, mabok, apalagi judi, zina dan seterusnya ada di sana. Dan itu hampir di semua masyarakat. Di kita juga ada, ngadu ayam, ngadu kambing, ngadu jangkrik, segala macam, judi ya, ada, sama aja. Bahkan ustad aja dijudiin, Pak. Taruhan deh yuk. Ustad datang apa kagak? Ustad datang apa kagak ditaruhan sama dia. La haula wala quwwata illa billah. Nonton bola taruhan ya, masih mending. Ustad taruhan, ustaznya datang apa enggak? Ini katanya mau ngadakan tablik akbar, Ustaz Maulana. Beneran bisa ngundang nggak tuh? Taruhan ayo, bisa datang apa enggak tuh? Dipakai taruhan lah, haula wala quwwata illa billah. Maka kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti, li ila fi Quraisy, kagumlah kalian, hormatlah kalian kepada suku Quraisy. Kenapa? Memang mereka punya kebiasaan buruk, tapi ada kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik ini yang hendak Allah ceritakan. Bolehkah kita menceritakan kebiasaan baik? Boleh.
untuk dijadikan sebagai contoh, nggak masalah. Allah mengatakan, menceritakan tentang penghuni surga misalnya. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga yang penuh dengan kebun-kebun dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil semua, mereka menikmati semua kenikmatan fasilitas yang Allah berikan dan sediakan di surga itu. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dulu mereka waktu di dunia punya kebiasaan baik. Mereka adalah orang-orang muhsin. Apa di antara bentuk muhsininnya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia dulu mereka tidurnya sedikit. Nah, kebiasaan tuh, kebiasaan baik. Kadang mohon maaf, kita kalau tanya sama orang-orang sukses ya, para pengusaha-pengusaha hebat atau orang-orang top, orang sukses, apa di antara rahasianya? Mereka mengatakan tidurnya sedikit, banyak tahajud. Kalau orang beriman, kalau muslim ya. Kalau tidak muslim, sedikit tidurnya itu. Maka kata Imam Syafi'i, man talabal ula saharal layali. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, kesuksesan, begadang di malam hari. Begadang dalam rangka apa? Melakukan kebaikan, bukan begadang cekih, balak 6, main gaple, main remi dia. Bukan ya. Tapi begadang, tahajud, memohon kepada Allah. Kalau dia nulis di malam hari itu. Kalau dia punya pekerjaan, diselesaikan pekerjaan itu setelah tahajud. Itu orang-orang sukses tuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Kata Allah, mereka di waktu sahur gemar beristighfar. Jadi Allah menceritakan kebiasaan baik orang-orang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga. Boleh untuk apa? Memotivasi. Di surat ini juga Allah menceritakan suku Quraisy. Padahal ketika itu mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebiasaan baik boleh diceritakan. Boleh kita menceritakan kebiasaan baik, boleh. Cuma kalau bisa jangan menceritakan kebiasaan baik kita. Kita menceritakan kebiasaan baik orang ke orang lain untuk dijadikan contoh. Kalau kebiasaan baik kita sendiri bagaimana? Boleh. Kalau kita ceritakan kepada orang yang memang berada dalam pendidikan kita. Kita misalnya ceritakan ke adik kita, ke saudara kita, keponakan, kepada anak. Papa tuh bisa begini, karena dulu waktu kuliah tuh begini. Sambil kuliah, tau gak? Sambil jualan, sambil dagang, sambil ini, sambil itu. Sehingga bisa sukses sekarang. Kamu tidur, kuliahnya malas-malesan. Nah itu untuk memotivasi, boleh. Papa tuh bisa begini dulu, karena menjaga prinsip kejujuran. Ketika bisnis pokoknya jujur nomor 1 ya. Keuntungan nomor sekian, yang penting jujur itu. Karena kalau kita jujur, orang tuh percaya, itu yang kita jaga itu. Kamu gimana sih? Orang ngasih kepercayaan kamu sia-siakan. Nah itu dalam rangka mendidik boleh, nggak apa-apa. Kita menceritakan kebiasaan baik kita kepada orang yang memang membutuhkan itu. Tapi kalau ke sembarang orang cerita kebaikan, jangan. Nanti jatuhnya ria di surat Al-Ma'un itu. Silakan Pak diminum airnya. Oh, mohon maaf saya lagi puasa Senin Kamis. Oh Masya Allah Bapak puasa Senin, hari ini Senin puasa ya Pak? Udah 30 tahun sih. Bukannya sombong ini mah. Udah biasa. Itu ngomong udah biasanya nggak biasa itu. Jatuhnya apa tuh? Ujub. Merasa hebat, merasa suci. Saya udah biasa kalau baca Quran itu tiap hari itu 1 juz itu. Bukan baru kemarin-kemarin. Sebelum ada one day one juz, saya udah biasa itu. Orang nggak mau tahu sebenarnya, tapi kita ceritakan itu. Jadi kepo, di situ muncul ujub, sombong, takabur, merasa hebat, merasa tinggi. Jatuhnya ria, menghapus pahala itu. Tapi kalau ada orang bertanya, Pak, apa rahasianya? Kok Bapak, mohon maaf nih, usia sudah sekian tapi sehat terus. Boleh ceritakan. Ini alhamdulillah boleh jadi karena saya sudah membiasakan puasa sejak 30 tahun yang lalu. Senin Kamis gak pernah tinggal, Ayyamul Bid gak tinggal. Memang bukan Nabi yang bilang. Ulama mengatakan sumu tasihhu, puasalah maka kau sehat. Itu yang saya pegang, alhamdulillah. Meskipun sampai udah umur segini, jangan sampai sih ya, tapi alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Nah, misalnya ya, boleh itu menceritakan, boleh, nggak apa-apa. Bukan dalam rangka ujub, sombong tadi. Maka Allah ceritakan kebiasaan-kebiasaan baik untuk memotivasi. Kayak misalnya Nabi Zakaria
80-an tahun menikah, maaf, umur sudah 80-an tahun, tapi Allah belum juga kasih anak keturunan. Sampai pada akhirnya Allah ijabah doanya beliau itu, sehingga istrinya hamil. Kemudian lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Padahal istrinya mandul, yang secara medis mustahil hamil, nggak mungkin punya anak. Maka Nabi Zakaria dalam tanda kutip berhenti berdoa, nggak lagi minta anak. Kenapa? Karena itu mustahil. Ngapain minta mustahil kepada Allah? Jadi berdoanya berikan kesehatan, kemudahan dan seterusnya. Nggak lagi minta anak karena udah diponis mandul. Sampai suatu hari dia datang ke kamarnya Siti Maryam, datang ada makanan. Padahal yang biasa ngasih makanan Nabi Zakaria. Saya nggak ngasih makanan ini, kok lengkap banget, banyak banget ini. Siapa yang ngasih? Bahkan di situ ada buah-buahan yang tidak sedang musim. Kalau sekarang meskipun nggak musim suka ada buah ya, tapi zaman dulu nggak. Buah itu hanya ada kalau di musimnya. Kalau nggak musim ya nggak bakal ada gitu. Kecuali buah yang sepanjang musim, sepanjang tahun kayak pisang itu ada terus ya. Tapi kalau anggur misalnya, ini lagi musim anggur. Kalau nggak musim anggur nggak ada. Kurma, kalau lagi musim kurma ada. Kalau nggak musim kurma nggak ada. Di kamarnya Nabi Siti Maryam itu ada buahnya yang tidak musimnya. Dari mana? Nggak mungkin, mustahil ini kata Nabi Zakaria. Kata Siti Maryam, ya qalat huwa min indillah. Ya, ini dari Allah. Iya dari Allah, tapi gimana caranya? Kata Siti Maryam, kalau sudah Allah yang ngasih, jangan tanya cara, terserah Allah lah. Di situ baru Nabi Zakaria, ya Allah, kemana aja saya selama ini? Saya berpikir bahwa karena istri saya mandul, maka saya mustahil punya anak, jadi saya nggak minta anak lagi. Padahal buat engkau kan nggak ada yang mustahil ya Allah. Di situ baru berdoa. Setelah itu kemudian diijabah doanya, masih sedang posisi berdiri sholat, diijabah, langsung dikabulkan oleh Allah. Sudah monopause, mandul pula, monopause pula, tapi bisa hamil. Ini kan mukjizat lah, karena Nabi ya, mustahil. Kenapa itu Allah berikan? Fastajabna lahu wa aslahna lahu zaujah. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kami ijabah doanya Zakaria, kami berikan anak yaitu Nabi Yahya, wa aslahna lahu zaujah. Istrinya yang mandul kami setting ulang jadi nggak mandul. Istrinya yang sudah monopause kami setting ulang lagi, reset lagi jadi nggak monopause. Jadi seperti masih belum monopause, masih menstruasi. Luar biasa. Kenapa itu Allah berikan? Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Karena mereka punya kebiasaan baik. Apa kebiasaannya? Selalu gercep melakukan kebaikan. Ada orang melakukan kebaikan tapi nggak gercep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, udah azan? Iya gampang, taruh bentar lagi. Nunggu qomat aja. Dia sholat tetap, tapi nggak gercep. Nabi yang diceritakan di sini, Nabi Zakaria dan nabi-nabi yang lain, hal mustahil terjadi kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tuh selalu gercep. Ini jadi kebiasaan tuh. Jadi ada orang yang dengar azan, udah langsung tinggalkan semua aktivitas, langsung dia siap-siap. Bahkan ada yang sebelum azan udah siap-siap. Ini orang-orang gercep nih. Dan itu kebiasaan baik. Allah ceritakan tuh. Untuk apa? Dijadikan contoh. Karena ada orang, saya nggak pernah tinggal sholat, saya juga puasa, saya juga bayar zakat. Kenapa doa saya belum diijabah? Boleh jadi kita memang beribadah, tapi beribadahnya nggak gercep. Istilahnya ntar sok gitu. Lemot. Ya. Dia ibadah sih ibadah, sholat nggak pernah tinggal. Cuma ya begitu, sholat zuhurnya kadang-kadang jam 2, asarnya mepet-mepet ke maghrib. Maghrib sih on time, datang ke masjid. Isya kadang-kadang enggak, jam 9, jam 10. Sholat, tapi sholatnya entar gitu, nggak gercep gitu. Maka Allah ceritakan kebiasaan baik para nabi yang mendapatkan hal-hal yang amazing, mukjizat tadi itu bukan semata-mata karena mereka nabi, tapi mereka punya kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik ini diceritakan Allah untuk jadi contoh buat kita. Termasuk kebiasaan masyarakat Quraisy. Jadi surat ini menjelaskan kemuliaan kabilah atau suku di mana Nabi terlahir dari situ. Supaya kita memuliakan Nabi, tidak underestimate. Lebih baik bangsa kita daripada Quraisy. Lebih mulia. Siapa yang bilang? Allah mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana meletakkan risalahnya. Kenapa Allah pilih nabi dari Arab bukan dari Indonesia? Terserah Allah.
Tapi yang pasti kata Syekh Ali Jum'ah berarti ada keistimewaan di masyarakat Arab. Terlepas mereka ada juga yang belek kesedek, ada juga yang nggak benar, tapi dengan adanya nabi dari situ ada keistimewaan. Bani Israel, mereka memang nyebelin luar biasa, tapi ada keistimewaan, maka Allah lahirkan dari mereka banyak nabi dan rasul. Itu nggak bisa kita pungkiri. Gitu. Maka surat Al-Quraisy mengajarkan kepada kita tentang kemuliaan kabilah Nabi Muhammad. Yang kedua, ada kebaikan yang dijadikan sebagai kebiasaan. Maka ayo kita cari kebaikan, jadikan kebiasaan kita. Dia biasa kalau pagi selalu zikir pagi petang. Dia kalau sebelum tidur selalu baca surat Al-Mulk misalnya. Itu jadi kebiasaan tuh. Itu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang siapa sih yang disebut dengan Quraisy ya. Terus apa kebiasaan-kebiasaannya dan seterusnya insyaallah dibahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan? Ya tafadhal masykura. Ya, monggo Pak. Ya. Bahwa Ramadan itu lahir dan tandanya orang Islam Ramadan. Nah, kemudian dianalisa sama dia. Orang yang sudah keluar dari Ramadan berarti sudah keluar dari tradisi. Berarti amal ibadahnya meningkat. Nah, sudah keluar Ramadan itu amal ibadahnya meningkat. Ya. Contoh, misalnya orang sudah berpuasa selama 30 tahun. Tahun pertama tentu berbeda dengan 30 tahun ke depan. Nah, kan begitu. Ya. Ya, kalau kita pakai ilmu deret ukur itu atau deret hitung matematik itu, nanti sudah terjadi peningkatan 30 kali lipat. Ya. Dari puasa sebelumnya. Pertanyaan saya gini Ustaz, kenapa orang waktu Ramadan rajin ke masjid, tapi sudah selesai Ramadan jarang ke masjid, jarang berinfak, jarang puasa Senin Kamis, jarang pula tahajud. Bisa Ustaz analisis kenapa ini yang terjadi? Ya. Dulu Ali itu ditanya, Ali radhiyallahu anhu ditanya, Ali, bulan-bulan mulia itu kan banyak. Ada bulan haram 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ditambah lagi Ramadan. Ada 5 tuh bulan mulia. Sebenarnya mana yang paling mulia? Karena kalau 5-5-nya kita kejar berat. Apakah Ramadan aja, ataukah bulan Muharram saja, atau bulan Dzulqa'dah saja dan seterusnya. Apa kata Ali? Menurut saya, bulan yang mulia itu adalah bulan di mana kita bertaubat, taubat kita diterima oleh Allah. Ramadan itu mulia, tapi kalau Anda tidak bertaubat di bulan Ramadan, tidak mengejar ampunan Allah, dan Anda tidak dapat ampunan dari Allah, maka Anda tidak mendapatkan kemuliaan bulan itu. Nah, ini banyak yang, mohon maaf, ya, sebagian Muslim itu menganggap Ramadan hanya sekedar rutinitas, hanya menganggap sebagai seremonial gitu. Sehingga tadi pesan trainingnya itu tidak dapat. Dia tidak menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk menempa dirinya menjadi lebih baik. Dia hanya sekedar mengikuti dan menjalankan rutinitas. Sehingga selesai rutinitas itu ya udah gitu. Tidak membekas. Makanya dulu para salafus saleh itu kan selesai Ramadan itu mereka berdoa 6 bulan ke depan, minta ya Allah terima, kemarin terima. Saking takutnya yang kemarin itu nggak ada yang diterima. Gitu. Sementara kita itu selesai Ramadan ya udah gitu. Justru merasa kemarin saya udah puasa kemarin, saya udah taraweh kemarin. Gitu. Padahal puasa, taraweh, tilawatul Quran, tahajud, sedekah itu kan sebenarnya mentraining kita kan, membuat kita menjadi terbiasa melakukan itu. Nah ini yang sama-sama ya mestinya kita
kita berbeda lah cara memandang Ramadan, bahwa itu adalah momentum untuk training, upgrade diri, bukan cuma sekedar seremonial. Termasuk di dunia kerja, ada beberapa perusahaan itu yang ngeluh juga ke saya tuh, cerita, kita Ustaz ini untuk meningkatkan SDM itu kita adakan training ini, training itu, tapi tetap nih karakternya kenapa? Karena itu tadi, mungkin ada sebagian orang di mindsetnya ikut training hanya sekedar tugas kantor saja. Ya, dia 3 hari di puncak, ada ini dikirim ke sana, ikut ke sini, di kantor ini diadakan juga, tapi nggak mengubah kualitasnya gitu. Itu tadi, mereka mengikuti hanya sekedar untuk formalitas. Dan beberapa lembaga training atau yang mengadakan training juga begitu kadang-kadang. Pokoknya dicekokin aja, nggak ngelihat ini ada nggak perubahannya gitu, nggak ngukur itu. Pokoknya semua materi disampaikan sampai enak jelek dah semuanya ya, sehingga tidak membekas gitu. Jadi memang ya mungkin itu salah satunya. Allah alam bisawab. Tapi mudah-mudahan itu tidak dengan kita Pak ya. Kita alhamdulillah sudah ada peningkatan, kita semua sudah ada perubahan, dan mudah-mudahan melahirkan kebiasaan baik. Ya meskipun nggak semua, tapi paling nggak ada 1-2 yang tetap terjaga sampai akhir hayat kita, itu jadi kebiasaan baik kita. Dan mudah-mudahan ketika kita diwafatkan sedang melakukan kebiasaan baik, itu tanda yang husnul khatimah insyaallah. Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.